Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Mas Junepek ya teman-teman. Seperti biasa, dikarenakan ini weekend, saya akan sedikit sharing tentang weekly analisis untuk pair gold atau XAUUSD, pair kesayangan kita semua teman-teman. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita lihat dulu DXY ya teman-teman, dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ya. Ini berita nih, bekas berita. Nah, ini seperti yang saya katakan ya teman-teman, dolar masih apa namanya istilahnya, bearish teman-teman. Kemarin itu masih tertahan di daerah sini nih. Nah, di daerah flag seperti itu. Nah, sekarang kita tanya lagi teman-teman, flag yang barunya ini dimakan sini, dimakan ke atas, broken ke bawah kan, lebih seperti itu. Berarti pengkolan ini nih, ini anggap kita sebagai flag juga lah. Ini garis apa ya, coba kita hapus dulu nih. Ini kita tandain sebagai SR aja lah, support become resistance, SR seperti itu. Nah, ini area flag. Nah, kayak gitulah. Jadi minggu depan dolar ada kemungkinan dia akan pullback ke area sini nih. Berarti naik dulu ya. Berarti goldnya naiknya itu hanya untuk turun lagi gitu, dengan catatan area flag ini tidak tertembus seperti itu. Ini target zaman kapan ini? Jadi kita langsung ke goldnya aja lah. Aduh, ini apa lagi, rame banget kita bedah ya teman-teman, kita bedah. Ini video ini akan lama teman-teman, siapin dulu kopinya kalau bisa. Jadi kita santai-santai saja lah. Kita ini dulu goalnya, kita remapping, kita mapping ulang dari awal. Kita top down, kita ambilnya jangan gede-gede, kita daily aja dulu lah. Ini kita tandain dulu flag range major. Di sini kan majornya ya, kemarin juga udah bilang di sini ada major flag range. Ini tuh yang menahan gold gitu dalam tren skala besar agar dia tidak jatuh lebih bawah lagi seperti itu. Ini flag range bullish. Nah, seperti itu flag range. Kalau ada flag range berarti ada targetnya teman-teman. Ini kita tandai sebagai target. Ini area resisten, ini akan menjadi liquidity ATH di sini nih, target. Nah, gitu aja. Nah, sekarang kita tandain area ekstrim di dalam sebuah flag. Ekstrimnya itu sebenarnya kita bisa tandain dari bahu kiri teman-teman. Perhatikan di sini ada bahu kirinya nih, bahu kiri buy. Nah, seperti itu. Nah, dari bahu kiri kita tandain sebagai area ekstrimnya aja. Ini hanya sebagai penanda aja ya teman-teman. Kita juga nggak mungkin lah entry di zona segede ini gitu kan. Kita carinya mah tetap yang kecil-kecil gitu, ekstrim. Apalagi nih, nah ekstrim seperti itu. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman, target goal itu kalau untuk time frame daily ke atas alias long term target itu di daerah sini nih, di 5596 seperti itu. Nah, terus kita lihat price action yang terjadi setelah harga menyentuh area origin seperti itu. Kita ambil pengkolan terakhir lah sebagai price actionnya, itu sini babat ya. Nah, ini berarti pengkolan terakhir di sini teman-teman. Nah, di pucuk sini tuh pengkolan sell terakhir, jadi broken. Ini sebenarnya udah saya bahas sih kemarin tuh, sini surut. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau secara rules gitu, secara konsep
kita itu hanya boleh area tuh di daerah sini karena ini adalah pengkolan terakhir setelah dia menyentuh area ekstrim gitu. Ini pengkolannya tuh di sini sebenarnya, zona atau istilahnya flag lah gitu, minor flagnya di sini gitu. Kita sebutnya flag range bullish lah untuk skala kecil gitu. Tapi yang namanya market ya, kadang-kadang dia itu setelah menyentuh area ekstrim itu dia langsung shoot ke atas, terbang pengen mengejar target. Nah berarti kita pakai untuk apa namanya, untuk skala harian kita kan pakainya ya yang dekat-dekat aja lah gitu, zona-zonanya itu yang dekat-dekat gitu. Tadi kan kita udah menyimpulkan ya teman-teman, kalau dolar itu kan bakal pullback dulu kan, bakal pullback gitu. Ini ada SR teman-teman, sini ada SR, ada SR, ada SR. Coba kita bedah pelan-pelan teman-teman. Nah di sini dia ngepit ya teman-teman, kurang lebih. Ini bukan ngepit lagi, ini FTR ini. Ini dia gagal untuk kembali ke daerah flag yang ini. Kenapa ini flag ini saya tandain gitu, bukan yang pengkolan yang di atas ini? Karena di sini valid teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini. Nah ada ini kan, dia kemarin sempat kayak mau bikin struktur pembalikan, dia naik ke atas, turun ke bawah, hajar atas, jebol bawah. Itu kan kita mikirnya ini kan setup QM, kalau orang PA nyebutnya QM gitu, Quasimodo reversal gitu. Dia hajar lagi ke bawah, turun gitu kan, seolah-olah dia mau bikin reversal tapi dia hambat lagi ke atas. Nah berarti areanya itu valid di sini, daerah sini gitu, sebagai area bahu kiri yang paling dekat gitu. SLS, left shoulder, bahu kiri gitu. Lama pullbacknya masih jauh ini tuh kayaknya ini. LS. Nah seperti itu. Nah kebetulan ini zona demandnya ngompres ya teman-teman. Waduh apa lagi nih tuh. Nah dia ngompres, zona demand itu dikompres dia, CP. Nah berarti kita ambil yang ujung sini aja. Nah ujung sini kita ambil nih sebagai zona demand acuan, seperti itu. Udah ada drop base rally di situ. Duh, ini hati-hati teman-teman, jangan anti daerah sini nih. Ini FTR ini. Ini FTR ini, kampret ini. Serut, ini FTR. Mana sih FTR? Nah, ini FTR. Dekat lagi. Enggak benar-benar enggak masuk gitu. Hati-hati di situ. Jangan masuk di pengkolan yang ini nih, daerah sini jangan nih. Ngeri. Terus kita, saya kan tadi bilang di sini singgung, di sini kan seolah-olah bikin setup UM kan. Nah kalau mau di bawah FTR-nya nih, kita bedah nih ada gak zona gitu kan. Ini kan QMTR, Quasimodo kampret ini. Kita bedah di dalam garis lurus ini gitu ya, sejajar dengan Quasimodo yang di kampret ini. Ini ada nggak zona gitu kan di bawah ini. Nah di bawah si ini nih, si penyakit ini nih. Jangan di daerah situ. Nah, stop loss nanti. Penyakit itu teman-teman. Ada gak sih zona gitu yang berhampiran, benar-benar berhampiran gitu kan. Kita zoom. Jadi video ini akan sedikit agak lama gitu kan. Nah ada ternyata teman-teman di sini zonanya nih. Nih di sini kan kebetulan ada bahu kirinya juga kan. Di sini kelihatan kan ada bahu kiri di sini. Ini zona demand ini. Ini yang berhampiran dengan Quasimodo yang di kampret tadi. Itu. Ini zona pertama kita nih, ini demand. Nah seperti itu. Hati-hati nih, jangan entry di pengkolan yang ini walaupun kelihatannya kayak bener gitu.
Tapi ya itu mah bebas sih, terserah teman-teman gitu. Tapi kalau saya nggak akan entry di situ. Untuk zona pertama gitu kan, ini saya mau coba refine ya teman-teman, mau saya tuning zonanya, saya perkecil ini, zonanya saya perkecil gitu. Soalnya kenapa saya yakin gold akan pullback ke sini gitu kan, karena kita lihat dolarnya tadi seperti dia akan naik gitu untuk pullback mengejar area supply atau area flat limit. Nah, sini nih yang paling dekat mah itu kan 1/10 risk to rewardnya, SL nya $18, 180 pips sorry, TP nya 189. Itu untuk target skala harian di zona 1 nih. Nah, zona 1 kan di sini nih. Nah, di situ targetnya di sini. Sama sih, zona manapun yang bawah juga ekstrim untuk skala ini ya, sama targetnya juga di atas itu lah. Nah seperti itu. Siapin kopinya teman-teman, soalnya saya mau tuning ini, agak lama ini. Kalau teman-teman sobat price action yang belum tahu cara tuning, silahkan cek video lama saya di playlist, ada tuh kayaknya ya. Nah ini kita bisa main multi time frame atau mau main bahu kiri silahkan gitu. Nah ini kan ada demand di fake out, tarik lagi ke atas. Nah, kita ambil yang paling pojok, bener-bener pojok lah. Kita mainnya main multi time frame aja sekarang nih. Nih main pojok nih. Nah, ini zona nganu. Ya tipis-tipis amat teman-teman. Jadi orang jangan pelit-pelit, susah ke trigger teman-teman. Kalau zona terlalu tipis itu penyakitnya seperti itu. Ya, tapi lah namanya kita lagi usaha ya, harus sehemat mungkin modal itu. Nah seperti itu. Kalau mau dituning lagi silahkan lah. Jadi kita kasih jarak spread aja berapa pip gitu, misalkan 10 pip gitu di bawah zona sini gitu, spread hati-hati spread teman-teman. Ya gitulah kurang lebih. Itu untuk zona pertama ya teman-teman. Nah kalau untuk zona kedua ini kan areanya ngompres sebenarnya teman-teman. Ini agak rancu kalau zona ngompres seperti ini tuh, karena power dari sini gitu kan dipindah ke sini. Jadi sebelum dia ngebreak struktur atasnya gitu kan, resisten atasnya di sini, yaitu ngambil zona ekstrim sini gitu kan, dia belum benar-benar ngebreak tapi dia ngambil lagi gitu. Jadi power di sini tuh di sini. Jadi rancunya kenapa gitu kan, kita entry-nya di sini gitu kan, entry-nya di sini tapi stop loss-nya di bawah sini. Jadi kalau instant buy itu stop loss-nya pasti gede, udah pasti gede gitu, udah pasti gede itu. Nah kalau untuk ini sih, kalau untuk apa istilahnya, area yang layak untuk kita mencari entry posisi itu dari sini sebenarnya, dari area LS, left shoulder alias bahu kirinya seperti itu. Jadi kalau bisa mah untuk zona yang sebesar ini gitu kan, jangan instan tapi pakai price action atau konfirmasi sebagai acuan untuk entry. Ini kalau di sini terlalu kenceng ke bawah jebrot gitu kan, dia akan mengambil zona utama di bawah sana nih, akan jauh pullbacknya lama gitu, dia akan downtrend seperti itu. Tapi kalau di sini misalkan teman-teman instan buy karena dirasa cukupnya zona cukup tipis ya silahkan gitu. Kalau di sini sih aduh masa iya sih instan buy. Nah coba kita lihat ya, 400 pip gue sekarang udah edan teman-teman. Iya sih targetnya gede gitu kan, sampai 2700 pip, tapi nggak worth it sih kalau untuk entry buy langsung. Lebih baik teman-teman kalau mau entry di zona ini gitu, teman-teman cari konfirmasi tambahan gitu, apa kayak pola-pola candle atau kayak Quasimodo gitu, seperti itu dan lain-lain. Oke teman-teman, segitu aja untuk weekly analysis kali ini ya. Itu hanya pandangan saya pribadi terhadap
market XAUUSD gitu. Tidak ada ajakan atau paksaan dari saya untuk mengikuti analisa saya sepenuhnya gitu. Tetap berpegang teguh pada analisa teman-teman masing-masing gitu. Kalau cocok dengan analisa saya silahkan, kalau nggak cocok ya juga nggak masalah, seperti itu. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya broker atau mau coba buka akun real gitu, teman-teman silahkan cek link di kolom deskripsi. Di situ ada link menuju broker yang dari dulu saya gunakan gitu. Teman-teman saya juga banyak di situ yang pakai broker itu. Kami juga kebanyakan yang di situ kayak karena nyaman gitu, intinya nyaman gitu udah. Dan saya juga kebetulan punya kenalan di broker itu, jadi kalau ada masalah apa-apa mengenai withdraw deposit gitu, saya bisa bantu gitu, insya Allah seperti itu. Kita bisa saling bantu di situ. Oke teman-teman, saya Mas Yun Efek, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.